Paman, mainkan. Hehehe. Iringan musik yang merdu membuat kami semakin bersemangat berlatih menari. Petikan kecapi, pukulan kendang, serta suara merdu dari Kak Salma membuat hati kami riang dan senang. Di hari yang cerah ini, kami sedang berlatih karungut dan tari-tarian untuk tampil di acara Nugal nanti. Tarian yang kami bawakan ini namanya tarian penggiring. Selain tarian, juga dilantunkan lagu dan syair yang disebut karungut. Sepertinya latihan menari kami sudahi dulu deh. Aku harus hampiri kakakku nih. Obe, jadi dulu gak lelah. Yo, elak lambat. Yuk. Ayo kawan, kita harus segera pulang dan berangkat ke ladang Nugal bersama kakak. Behewau hindai amak tu berabit narai kah? Ni dah tahu apa dah mak tu je berabit. Behewau hindai behewau. Kak, ayo kak ada tulak Nugal. Hei bolang, dia tahu tu berabit amak ke behewau na. Behewau amak kah? Hei behewau nah. Dia nalang laku mbak tambi asah kan laku jita heta hindai amak kita itu. Dia tahu apaan gitu tu. Sah, yuk dah, takong kami tampil mah. Yuk, Yuk kak, yuk. yuk. Satu, dua, tiga, lempar! Weh, aku menang. Kalahkan Anji. Oh, menang. Teman, di tempat kami, permainan ini namanya bagasing. Kami di sini sering sekali memainkannya. Cara memainkannya dengan melilitkan tali ke bagian atas gasing, kemudian lempar. Jangan lupa, tali harus ditarik kembali setelah melempar gasing. Nah, putaran gasing akan mengikuti ikatan tali. Ayo dicoba lagi. Siapa tahu kali ini kalian pemenangnya. 3, 2, 1. Hiya! Hah? Gasing siapa itu? Besar sekali, teman. Tuh gasing ketun dah tahu nomor najung tu. Masih hinda aja tenda, payah jitu ketun. Wow, putaran api teman. Keren sekali. Iya, apa yang teh penjalan dalam lo? Nyala abangku. Iya, hampir saja aku kelupaan. Aku dan kawan-kawan kan harus mencari nenek Asa dan meminta tikar baru. Pelangi, asah panji yuk telu nama. Yuk. Yuk. Lang ke kue lang ke kue. Makan lagi bahalap tuan. Gue jebuhau lang kemana lang? Meskipun bermain gasing seru dan menyenangkan, aku tetap harus ingat akan tugas yang diberikan. Ayo, nanti keburu nugalnya dimulai nih. Sebentar. Sepertinya ada yang panggil kami nih. Jadi terima kasih lalang jadi lah. Beskerek kan ambil? Beskerek. Tuh enggak upak kayu manis tuh kan anu bahan wadah itah nah. Oh iya. Kita boleh istirahat dulu lah. Iya, yuk. Syukurlah anjing-anjing tadi sudah pergi. Ya sudah kawan, daripada penasaran, ayo ikut kami membuat kue dengan Bibi. Bahan yang dibutuhkan sudah terkumpul. Sekarang waktunya diolah. Hehehe.
Agar lebih cepat, masing-masing punya tugasnya sendiri teman. Panji bagian iris daun pandan. Selain untuk menambah aroma harum pada kue, daun pandan juga menjadi pewarna alami loh. Nah, aku dan Bibi mengerik kayu manis. Bibi Isa memang menanam kayu manis di hutan miliknya teman. Jadi bisa sewaktu-waktu mengambilnya untuk dibuat kue. Kalau pelangi bagian parut kelapa. Hati-hati ya, nanti terkena tanganmu. Kelapa yang sudah diparut lanjut diperas untuk diambil santannya. Baru membuatnya saja, aku sudah bisa membayangkan kuenya pasti gurih, manis, dan enak. Teman, kami sudah biasa mengolah rempah ini menjadi makanan yang lezat. Jika kalian mau mencobanya, sini datang ke desaku. Lang doang ko naman. Campur tepung terigu, tepung beras, gula putih, serta telur menjadi satu. Kalau soal adonan, aku sih percaya Bibi nggak pernah gagal membuatnya. Pasti nyaman. Oh iya teman, ngomong-ngomong, kayu manis yang Bibi ambil banyak juga ya. Sepertinya enak kalau dibuat minuman. Bi, jadi aku tumbi. Yo, jadi. Aku tumbi lah. Yo, kanaray lang. Pang minuman. Yo, duan be. Aku tuh kalah. Yo, duan. Asik. Terima kasih Bibi Isa. Membuat minuman kayu manis tidak sulit kok. Ayo lihat bagaimana caraku membuatnya. Cukup dengan mencampurkan kayu manis ke dalam air panas, kemudian tambahkan sedikit gula, lalu tutup dan tunggu hingga mendidih. Gak pakai lama, sari daun pandan langsung dicampurkan ke dalam adonan kue kararaban. Uleni sampai rata. Jika sudah, dituang ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak goreng sebelumnya. Sah mak udah yuk. Adonan kita masukkan lebih dulu ke dalam kukusan. Ini dia proses yang aku nantikan. Menaburkan kayu manis dan adas ke atas adonan. Adas berfungsi untuk menambahkan rasa manis pada kue. Meskipun begitu, rasa manisnya berbeda dengan kayu manis maupun gula teman. Biasanya sih rempah satu ini dipakai untuk bahan pembuatan gulai. Nah, tinggal menunggu matang deh. Asik, kue kararaban buatan kami sudah siap dinikmati. Sabar ya kawan, biar dipotong Bibi dulu. Pasti semua kebagian kok. Oh iya, sembari menunggu kue dibagikan, lebih baik kita minum ramuan kayu manisnya dulu ya. Ambil satu-satu. Wah, segar sekali. Tubuh kami langsung terasa hangat. Nah, kue sudah siap dibagi tuh. Aku mau, Bi. Selamat makan. Apa aku bilang? Rasa kuenya pasti tidak mengecewakan. Rasanya manis, gurih, dan teksturnya lembut. Banget, Bi. Manis, Bi. Manis, Bi. Kapan-kapan aku mau coba membuatnya lagi deh. Jadi ketagihan nih. Ya sudah, sebelum melanjutkan perjalanan, kami habiskan kuenya dulu ya. Hehehe. Kami harus segera menemukan Nenek Asa untuk meminta tikar yang baru nih. Ayo bergegas kawan. Mama nih. Kayaknya aja nih. Cuma ayo mau jam jatuh. Lah kudu bebehat itu tuh.
Yuk mak, karena kedah apa mak? Yuk, don. Don, sadon. Untung saja kami lewat sini dan melihat paman. Jadi kami bisa membantunya membawa kelapa. Lang, mama nanya jukung lang. Tanya kayo. Yuk, tanya kayo. Yuk. Bang Sandi. Tunggu. Nah, ide yang bagus Panji. Siapa tahu kami bisa lebih cepat bertemu dengan Nenek Asa. Yuk segera susul paman. Mak, tahu kan numpang hayak mak? Tahu kan nih, haluan kan nih. Ya. Ayo paman, meluncur. Memang benar rezeki tidak akan kemana. Buktinya kami bisa bertemu paman Bayu hingga diberi tumpangan naik ke atas perahu. Semoga dengan begini kami bisa lebih cepat bertemu Nenek Asa. Hari sudah mulai siang, kami belum juga menemukan keberadaan Nenek Asa. Coba kita berjalan ke arah sana deh. Pelangi menunjuk apa ya? Benar juga, ada baiknya kami mengambil jamur di batang pohon ini untuk dimakan. Siapa tahu setelah makan, kami bisa berpikir jernih dan makin semangat mencari Nenek Asa. Lumayan, bisa jadi pengganjal lapar. Olang, hendak dan mangkok kayak lu naku. Oh iya, don. Tolong buat tempat yang agak besar ya, Sa. Sepertinya banyak nih hasilnya. Teman, memang tidak semua jenis jamur aman untuk dikonsumsi. Tapi tenang, jamur yang aku dan kawan-kawanku ambil ini sudah terbukti aman karena orang tua kami sering mengambil dan mengolahnya. Lang, tuh mangkok yang hendak kedua anda nah. Syukurlah, kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan kawan. Jauh kok, betul aja bawang turungi. Ayo ke kana. Oh, telung kau yuk. Yuk. Jitu. Ini kurik tadi kau. Jitu. Terlalu kurik indah. Itulah. Jitu jahit. Nah, itu jebujur. Kita dua naik. Setelah aku pikir-pikir, kalau hanya memasak jamur, mana cukup untuk mengisi perut. Inilah alasan kami datang ke kebun singkong. Kata Bu Guru, singkong merupakan tanaman yang erat dengan nilai kesederhanaan. Karena setinggi apapun pohonnya, tetap tidak ditampakkan buahnya. Kawan, tarik! Yeay! Singkong telah berhasil dicabut. Lang, si Jawa kurang ita bepat ke kedua tengah unai. Enggak hujan yuk. Tuikan itu kalah. Ya. Benar juga teman. Perut keroncongan begini, mana cukup hanya dengan 2 singkong. Panji, bantu aku tarik ya. Tarik yang kencang. Ayo Panji, sedikit lagi. Maaf ya kawan, maklum singkongnya susah sekali ditarik. Kelatu cukup lah. Kita boleh ke sana. Berang-berang bawa tongkat. Ayo berangkat. Kalau perut sudah berbunyi, tidak baik jika ditunda lagi. Yuk ikut kami memasak. Selain jamur dan singkong, kami juga siapkan telur dan beberapa bumbu, bawang, cabai, juga tomat. Panji dan Asa bertugas menjaga api. Kalau aku punya tugas memotong singkong. Singkong yang sudah dipotong langsung direbus saja. Kawanku Pelangi
bagian potong bahan dan bumbu masakan. Tidak ada bumbu yang dihaluskan, cukup diiris tipis-tipis saja. Oh iya, tadi sewaktu menuju perjalanan kemari, kami menemukan jamur berwarna merah, teman. Syukurlah, jadi banyak tambahan lauk. Nah, untuk jamur yang berukuran besar, cukup disuir seperti ini. Asik, bumbu dan bahan telah siap. Saatnya kita olah, kawan. Kita ambil itu, Kak. Bentar, bawang. Yuk. Tumis bawang sampai harum. Masukkan jamur, aduk hingga tercampur dengan bumbu. Tunggu sampai jamur matang. Lanjut, ceplok telur ke atasnya. Kemudian tambahkan garam, tomat, serta cabai. Aromanya sedap sekali. Teman di rumah bisa menciumnya nggak? Ini dia telur jamur dan singkong rebus. Mari makan. Memang paling mantap dimakan sewaktu hangat. Rasanya asin gurih dan sedikit pedas. Enaknya kelewatan. Memang pelangi jago deh meracik bumbunya. Semuanya terasa pas dan kok banget di lidah. Sepertinya pelangi punya bakat memasak dari kecil nih. Iya, jangan lupakan singkong rebusnya, kawan. Hangat dan lembut. Meskipun sederhana, namun kandungan gizinya lengkap, teman. Protein, serat, vitamin, serta karbohidrat ada dalam makanan ini. Teman di rumah juga harus makan makanan yang bergizi ya, supaya selalu sehat dan kuat. Ayo kawan, cepat habiskan. Setelah ini, kita lanjutkan perjalanan mencari Nenek Asa. Nah, itu dia Nenek Asa. Bi, anu ke kakakku nah. Ya, enakku. Ternyata benar, Nenek sedang ambil daun kajang. Syukurlah kami bertemu dengan Nenek Asa. Jadi kami bisa segera membantu ambil daun kajang untuk dibuat tikar. Biarpun sudah berumur, tenaga Nenek masih sangat kuat loh. Tumbuhan berduri seperti ini bukan halangan bagi Nenek. Oh iya, kata Bu Guru, daun kajang biasa dikenal dengan sebutan tanaman mengkuang. Habitatnya tersebar di Kalimantan. Tumbuhan sejenis pandan ini cepat tumbuh serta tidak memerlukan perawatan khusus. Hati-hati dengan durinya, kawan. Jangan sampai terkena tangan kalian ya. Lihat teman, betapa lihainya Nenek mengambil daun kajang yang penuh duri. Keren, Tambi. Aku potong sedikit bagian durinya agar tidak terlalu tajam untuk dibawa. Pegang yang benar ya Panji. Taruh dan susun di sana ya. Sepertinya daun kajang yang kami ambil sudah cukup nih. Kita bawa pulang dulu ya. Inilah rumah Nenek Asa, sekaligus tempat membuat tikar kajang. Daun kajang yang sudah diambil terlebih dulu dibuang durinya dengan menggunakan benang senar. Bagian ini biar aku dan Asa yang melakukannya. Nah, membuang duri harus ekstra hati-hati. Jika tidak, tangan yang jadi sasarannya. Daun kajang yang sudah dibersihkan dari duri tidak perlu proses penjemuran, hanya perlu dilenturkan. Nenek Asa biasa melenturkan daun kajang menggunakan tiang kayu di rumahnya. Tujuannya memudahkan untuk dianyam menjadi tikar. Oh iya, sementara kami sibuk membuat tikar, kawanku Panji dan Pelangi berlatih menari untuk tampil di acara syukuran Nugal nanti. Nah, daun yang sudah lentur selanjutnya dibelah menjadi dua. Bukan dengan pisau ataupun gunting, tapi dengan teknik khusus Nenek Asa menggunakan kakinya yang kuat. Tapi
Tadi aku sudah mencobanya, tapi ternyata susah teman. Jadi aku pakai tangan saja ya. Nenek bilang tikar kajang merupakan tikar khas suku Dayak Kalimantan Tengah. Selain sebagai alas, sejak dahulu tikar ini juga digunakan sebagai tempat menjemur padi. Seiring berkembangnya zaman, saat ini sudah banyak orang yang menjual tikar kajang sebagai oleh-oleh. Kalau kalian mau memesan, sini datang ke kampungku. Aku buatkan yang bagus. Kenapa itu loh? Lima. Mati gue kakakku. Lang, kelapi itu kau tahu Mabi? Ikau? Dia. Ikau? Dia tahu kuna. Hei, Waduh, sudah setengah jadi, malah nenek sakit pinggang. Gimana nih? Tuh, makan lah. Astaga, hampir saja jantung kami copot. Cekelnya ure ya nanya aku bujuran rara paku. Oh, ternyata nenek Asa sudah membuat tikar sebelumnya. Jadi nenek sudah punya tikar yang jadi, teman. Syukurlah, lega. Ya sudah, kalau begitu kami bawa tikar ini ya, Nek. Terima kasih banyak Nenek Asa. Setelah dari hutan dan membuat tikar, memang paling tepat waktunya untuk membersihkan diri, teman. Hitung-hitung sekalian bermain. 1, 2, 3. Wuhuu! Air sungai di kampungku segar sekali. Inilah mengapa aku senang tinggal di desa. Bisa bermain di sungai tanpa dibatasi waktu dan biaya. Sepuasnya. Hehehe. Ulang kita bangang tahan tawe yuk. Ayo, peraturannya siapa yang tertawa duluan, dia yang kalah. Pelangi, Panji, kalian kalah. Ternyata aku juga tidak bisa menahan tawa, teman. Habis, aku sangat bahagia karena sudah berhasil mendapatkan tikar dari Nenek Asa. Sekaligus bisa bermain bersama kawan-kawan. Yo, coba kan anak. Anak magau lao kakak nampak wadi. Oh, wadi kan ugal nak. Yo lang. Kamu kutek karek dahap engkau. Yo. Yuk, ini yuk, yuk. Bibiku ini paling jago kalau urusan tombak menombak ikan, teman. Hampir setiap hari, Bibi turun ke sungai untuk mencari ikan dengan tombaknya. Gak apa-apalah kami membantunya, hitung-hitung sekalian belajar. Hehehe. Oh iya, sebelum menombak, aku dan Panji terlebih dulu membendung sungai agar ruang gerak ikan semakin kecil sehingga mudah ditangkap. Tak ada akar, rotan pun jadi. Tak ada batu, kami pakai kayu saja. Manfaatkan selagi bisa. Nah, kalau sudah begini, lebih mudah mencarinya. Bibi bilang, kami menangkap ikan saja dengan tanguk. Urusan menombak, biar Bibi saja. Ada ikan di sebelah sana, kawan. Pelan-pelan. Jangan sampai dia lari. Ya, asik. Satu ikan berhasil kutangkap. Bibi, ada ikan di sebelah sana. Hap! Wow! Dengan mudahnya, satu ikan berhasil ditombak. Mantap, Bibi bilang lebih mudah menombak ikan sewaktu musim kemarau. Karena air sungai lebih surut dan dangkal. Lang jadi hilang sedingin ikan dua jadi nah. Ayo, nak jadi nak. Yo, tak boleh. Yo. Tukar dapat pasang. Yo. Daripada penasaran, yuk ikut kami mengolah ikan hasil tangkapan, teman. Di rumah, Bibi dan kakak sudah menyiapkan bumbu dan bahan masakan untuk syukuran setelah nugal. Kali ini akan ada banyak jenis masakan yang kami buat.
Namun, hidangan utamanya ialah wadi. Bahannya hanya beras ketan. Sini lihat bagaimana prosesnya. Beras ketan ditumbuk dulu hingga halus. Jika sudah, lanjut disaring. Hati-hati Panji, jangan sampai tumpah ya. Nah, beras ketan halus dituang ke atas ikan yang telah dibersihkan dan dipotong. Campur dan aduk hingga rata. Aku udah serangan lo wanita tuh. Kalau sudah semua, ikan ditaruh di panci atau wadah tertutup dan difermentasi sekitar 10 hari, teman. Lang, tuh doat nginakan huang. Wanita tuh jadi tanpa. Impit jadi nalah kan itu kan akan gulung gorengan. Keseharian Bibi memang senang membuat wadi. Makanya Bibi sudah punya wadi yang siap digoreng. Kata Bibi, wadi merupakan hidangan khas suku Dayak dan diresepkan turun-temurun dari nenek moyang. Makanan fermentasi ikan ini dahulu berfungsi sebagai cadangan saat masa paceklik. Kata wadi berasal dari bahasa Dayak wadi yang berarti masak atau fermentasi. Oh iya, tidak semua orang bisa membuatnya loh. Jika prosesnya benar, maka wadi akan mengeluarkan aroma khas namun tidak membusuk. Inilah keunikannya, teman. Asik. Masakan pertama sudah matang. Saatnya kita lanjut membuat sayur karawila, daun singkong rebus, dan sambal. Karawila di kampungku ukurannya besar, teman. Kami biasa mengolahnya menjadi sayur bening. Kata Bibi, di tempat lain, karawila biasa disebut juga dengan oyong ataupun gambas. Sayur ini menjadi salah satu hidangan unggulan kami loh. Sembari menunggu karawila selesai dipotong, Bibi menyiapkan bumbunya, bawang merah dan putih diiris tipis. Oh iya, banyak orang bilang masakan tanpa sambal seperti ada yang kurang. Tenang, sambal sudah di tangan yang tepat kok. Cabai dan garam dihaluskan oleh kakakku. Asal aku dohap menuntut di Jawa tuh, Ding. Ayo Asa, semangat ya. Daun singkong direbus ke dalam air mendidih. Tinggal tunggu matang deh. Hendak meluntuh sayur tuh. Memasak sayur bening tidak perlu minyak goreng, teman. Cukup tuang bumbu ke dalam air panas. Adi anu apa yang rasa? Jadi kak. Setelah bumbu, masukkan karawila ke dalamnya. Terakhir, aduk dan tunggu hingga matang. Waktu yang kami nanti-nantikan telah tiba. Seluruh warga berkumpul di ladang untuk melaksanakan nugal. Baik tua, muda, remaja, maupun anak-anak. Inilah tradisi kami, masyarakat Dayak Kalimantan. Tanam padi bersama-sama. Teman, kami berbagi tugas. Kaum laki-laki membuat lubang di tanah. Kami biasa menyebutnya proses tugal. Sementara kaum perempuan mengikuti di belakang untuk menabur benih padi ke dalam lubang. Setiap lubang akan diisi sekitar 4-5 benih padi. Ayo kawan-kawanku, semangat ya! Cuaca yang terik bukanlah penghalang. Justru kami makin bersemangat. Bagi kami masyarakat Dayak, nugal bercerita tentang nilai budaya, solidaritas, juga keharmonisan antar manusia maupun alam. Padi, semoga kalian tumbuh subur ya. Amin. Selamat makan. Teman, inilah saat yang paling menyenangkan. Selesai proses nugal, ucapan rasa syukur kami tuangkan dengan makan bersama.
Kami senang dan lega. Acara Nugal telah berjalan dengan lancar serta tanpa halangan. Habiskan kawan. Jangan malu untuk tambah lagi ya. Sayurnya segar, ikannya asin gurih. Masakan bibi dan kakak memang gak ada duanya. Apalagi kalau menikmatinya bersama-sama. Nikmat mana yang engkau dustakan? Makan bersama telah usai. Sekarang waktunya menikmati penampilan karungut dan tarian. Karungut yang dibawakan oleh Kak Salma merdu sekali ya. Bercerita tentang proses nugal. Harapan kami, semoga penanaman padi yang dilakukan tidak sia-sia, membawa hasil yang melimpah, serta dijauhkan dari mara bahaya. Lebih dari itu, harapan terbesarku ialah solidaritas serta kerukunan seperti ini akan selalu terjaga sampai kapanpun. Lestari adat dan budayaku, lestari negeriku.